Dengar, Darto, hari ini aku terbang ke Amerika selama 2 minggu. Sekretarisku, Melanie, juga ikut. Untuk istriku, Wulandari, katakan saja aku pergi ke pabrik di pedalaman Kalimantan. Satu perintah sedingin es yang dilontarkan di lobi megah berlantai marmer yang dingin itu seolah membuat udara di sekitar mereka membeku. Namun istrinya, yang biasanya pada saat seperti ini sudah sibuk menyiapkan barang-barang suaminya, pagi ini tak terlihat dimanapun. Sesuatu yang terasa salah dan tak dapat diperbaiki telah menyelimuti rumah itu. Tapi pria arogan ini, dengan senyum puas di wajahnya, tidak menyadari apapun. Ia tidak pernah menyangka bahwa dalam beberapa jam, ia akan mengalami penyesalan terbesar dalam hidupnya dan terhempas ke dasar jurang keputusasaan. Sinar matahari musim gugur yang jernih menembus masuk ke ruang tamu yang luas dengan langit-langit tinggi. Di salah satu kawasan elit Pondok Indah, berdirilah sebuah rumah mewah senilai ratusan miliar rupiah. Pemiliknya, Baskara Aditama, 58 tahun, berdiri di depan cermin, merapikan kerah setelan jas mahal rancangan desainer ternama sambil bersenandung puas. "Hei, Darto, koper sudah kau masukkan ke mobil?" teriak Baskara sambil merebahkan diri di sofa ruang tamu. Kepala pelayan tua, Darto, yang berdiri diam di sudut ruangan, membungkuk dalam-dalam. "Sudah, Tuan. Semua perintah sudah dilaksanakan. Mobil sudah menunggu di depan gerbang." Darto telah mengabdi di kediaman Aditama selama lebih dari 30 tahun. Ia adalah kepala pelayan berpengalaman yang tidak pernah menunjukkan emosinya dan hanya diam-diam melakukan pekerjaannya. Bagi Baskara, Darto tak lebih dari perabotan berbicara yang praktis. Baskara melirik jam tangan senilai miliaran rupiah di pergelangan tangannya dan berdecak, "Sial, kemana perginya si Wulandari itu? Suaminya mau berangkat dinas ke luar negeri, dia bahkan tidak datang untuk mengantar. Selalu saja dia itu lamban dan tidak punya inisiatif. Aku membiarkannya hidup dalam kemewahan, menjadi ibu rumah tangga dengan uang hasil jerih payahku, tapi dia tidak punya setetes pun rasa terima kasih." Dari mulut Baskara, hanya keluar hinaan kejam yang ditujukan kepada istrinya, Wulandari. Wulandari kini berusia 55 tahun. Selama hampir 30 tahun ia menikah dengan Baskara dan selama itu pula ia mendukung suaminya dari balik bayang-bayang, menjadi wanita yang sederhana dan tak menonjol. Namun, Baskara membenci istri seperti itu dan setiap ada kesempatan, ia selalu menghujaninya dengan kata-kata yang merendahkan. Darto, mendengar kata-kata kejam itu, tidak mengubah raut wajahnya dan tetap diam. Baskara tidak menyadari bahwa di kedalaman mata pelayan tuanya itu, tersembunyi kilatan yang dingin dan tajam. Saat itu, ponsel di saku jas Baskara bergetar. Begitu melihat layar, Baskara tersenyum mesum. Kerutan di dahinya menghilang. "Halo, Melanie, ada apa?" "Sudah tidak sabar, ya?" Di seberang telepon, terdengar suara sekretaris Baskara yang berusia 28 tahun. Suaranya yang mendesah dan manja terdengar di ruang tamu yang sunyi. "Pak Bos, aku sudah di lounge kelas 1 di bandara. Cepat datang, ya. Aku sudah tidak sabar menunggu perjalanan kita ke Amerika, hanya berdua. Hahaha, aku sudah di jalan. Rute kita lewat Nice dulu, baru ke Los Angeles. Nanti di sana akan kubelikan tas-tas merek terkenal yang kau inginkan itu, sebanyak apapun." "Ah, Bapak memang yang terbaik." "Istri Bapak tidak curiga?" "Tentu saja tidak, dia itu kan tikus kelabu. Cukup aku bicara beberapa kata, dia tidak akan menduga apa-apa. Dia itu seperti pembantu gratis bagiku. Yang pantas berada di sisiku hanyalah kau, yang muda dan cantik." Baskara, setelah mengucapkan banyak hal vulgar di telepon, mengakhiri panggilan dengan puas. Kemudian ia perlahan berdiri dan melemparkan tatapan angkuh pada Darto yang berdiri di dekatnya. "Dengar baik-baik, Darto. Seperti yang sudah kukatakan, aku terbang ke Amerika. Tapi pada Wulandari, katakan aku ada inspeksi mendadak di pabrik di Kalimantan dan akan lama di sana. Aku tidak mau dia khawatir tidak jelas. Tentu saja itu alasan. Aku hanya muak mendengar rengekan kampungannya." Darto tidak langsung menjawab. Ia hanya sedikit menundukkan wajahnya yang penuh keriput dan terdiam dalam keheningan yang aneh dan tegang. "Hei, kau dengar aku tidak, Darto? Jangan katakan apa-apa pada istriku." Baskara menaikkan suaranya dengan jengkel. Baru saat itulah Darto mengangkat kepalanya dan dengan suara pelan dan perlahan berkata, "Saya mengerti, Tuan. Saya tidak akan mengatakan apapun kepada Nyonya." Bagus. Oh ya, kalau Wulandari sudah bangun, sampaikan padanya, jangan sekali-kali membersihkan ruang kerjaku. Di sana ada dokumen-dokumen penting yang tidak boleh dilihat siapapun," sergah Baskara dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Ia mengenakan sepatunya, memegang gagang pintu utama yang berat. Dan pada saat itu, "Tuan." Terdengar suara Darto dari belakang punggungnya,
1 oktav lebih rendah dari biasanya dan sedikit mengerikan. Apalagi? Aku tidak punya waktu, Baskara berbalik dengan kesal. Darto menatap lurus ke matanya dan seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan membungkuk dalam-dalam. Tidak ada apa-apa, Tuan. Selamat jalan. Perjalanan ini akan panjang. Mohon berhati-hati. Sandiwara, gumam Baskara, membuka pintu dengan kasar dan melompat ke dalam mobil yang menunggunya. Suara mesin mobil perlahan menghilang, dan rumah mewah itu kembali sunyi. Di lobi yang kosong, Darto perlahan mengangkat kepalanya. Di tangannya, tergenggam erat selembar kertas yang ia terima dari istri Baskara, Wulandari, dan sebuah kunci master. Selamat jalan Tuan. Meskipun Anda tidak akan pernah membuka pintu ini lagi, bisik Darto pelan, dan kata-katanya larut dalam kehampaan yang dingin. Baskara belum tahu bahwa tanah Amerika yang ia tuju akan menjadi gerbang menuju neraka baginya, tempat di mana ia tidak akan pernah bisa kembali. Beberapa jam sebelum Baskara Aditama, dengan penuh antisipasi perjalanan bersama selingkuhannya, terbangun pukul 4 pagi saat hari masih gelap, di sebuah kamar sederhana dengan lantai dingin, istrinya, Wulandari Prameswari, 55 tahun, dengan tenang menutup resleting tas travel kecil yang tergeletak di tempat tidur. Tinggal di rumah mewah seharga ratusan miliar, Wulandari hanya memiliki satu kamar sempit di sisi utara, yang nyaris tak tersentuh sinar matahari. Di kamar itu hampir tidak ada barang-barang pribadinya. Tak ada perhiasan mahal, tak ada pakaian bermerek. Ini adalah bukti bahwa selama 30 tahun di rumah ini, ia tidak diizinkan memiliki apapun miliknya sendiri. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Wulandari menggenggam erat gagang tasnya dan menghela napas perlahan. Selama 30 tahun terakhir, rumah ini bukanlah rumah baginya, melainkan penjara yang dingin. Di awal pernikahan, Baskara bersikap baik, tetapi begitu perusahaannya mulai menanjak, sikapnya berubah drastis. Ia mulai berselingkuh secara terang-terangan, tanpa menyembunyikan jejak petualangannya. Hanya beberapa hari yang lalu, Baskara, sambil bersantai di ruang tamu, melemparkan kata-kata kejam ke wajah Wulandari. Hei, Wulandari, kau ini benar-benar tikus kelabu, berjalan di sampingmu saja aku malu. Aku jadi terlihat seperti orang miskin. Lagi pula, perempuan udik tanpa pendidikan sepertimu, tanpa status sebagai istriku, tidak akan bisa hidup sehari pun. Kau makan dari uangku, jadi diam saja dan gosok lantai itu sampai mengkilap. Kau itu hanya benalu. Tawa angkuh, hinaan yang menusuk. Tapi Wulandari tidak pernah menjawab. Ia hanya diam menatap lantai, menekan semua emosinya dan membisu. Baskara salah mengira kebisuan itu sebagai kepatuhan total dan menjadi semakin arogan. Tapi ia tidak tahu hal yang paling penting, atau lebih tepatnya, ia telah menulis ulang ingatannya sesuai keinginannya. Grup Aditama tumbuh sebesar ini bukan karena bakat Baskara. Itu terjadi karena almarhum ayah Wulandari menanamkan modal sangat besar ke perusahaan Baskara ketika berada di ambang kebangkrutan. Lebih dari itu, Wulandari sendiri, secara diam-diam melobi ke sana kemari, berhasil mempertahankan mitra-mitra kunci yang sudah siap hengkang. Baskara hanyalah raja telanjang yang duduk di singgasana direktur utama. Wulandari diam-diam bersabar bukan karena ia takut padanya. Ia dengan dingin menunggu hari ini, hari ketika rencana balas dendamnya yang sempurna telah siap, untuk mengambil kembali semuanya dan menghancurkannya hingga tak bersisa. Ketika Wulandari keluar dari kamarnya dan berjalan menyusuri koridor yang remang-remang, di sana sudah menunggunya, berdiri tegak, kepala pelayan tua Darto. Pak Darto, panggil Wulandari. Darto membungkuk sangat rendah. Nyonya, betapa banyak yang harus Anda tanggung selama ini. Anda pasti sangat lelah. Suara Darto sedikit bergetar. Terima kasih, Pak Darto. Hanya berkat Anda saya bisa bertahan sampai hari ini. Ini. Tolong ambil. Wulandari dengan hati-hati meletakkan sebuah amplop coklat tebal dan kunci master rumah itu ke tangan Darto. Di dalam amplop itu terdapat dokumen-dokumen paling krusial yang paling ingin disembunyikan oleh Baskara, serta surat gugatan cerai yang sudah diisi. Saya akan simpan semuanya dengan aman. Begitu Tuan terbang ke Amerika, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Ya, saya mengandalkan Anda. Sampaikan pada Baskara hanya bahwa saya telah pergi dari rumah, meninggalkannya. Wulandari tersenyum lembut pada Darto dan, tanpa menoleh sekalipun, meninggalkan rumah mewah yang telah menyiksanya selama 30 tahun itu. Di udara dingin sebelum fajar, di balik gerbang yang berat, sebuah mobil sedan hitam dengan mesin menyala telah menunggunya. Ketika Wulandari mendekat, pintu pengemudi terbuka, dan seorang pria tua berjas rapi keluar dari mobil, lalu membungkuk hormat. Saya datang menjemput Anda, Nyonya muda. Melihat wajahnya, Wulandari tersenyum tipis.
Lama tidak bertemu, Bapak Tirtayasa. Saya tidak menyangka Bapak sendiri yang akan datang menjemput saya. Bapak Tirtayasa adalah orang yang pernah menjabat sebagai wakil direktur utama di grup Aditama, tetapi dipecat secara tidak adil karena berani menentang metode manajemen Baskara yang despotik. Dua orang yang sepertinya tidak akan pernah bertemu lagi, kini di keheningan fajar saling bertukar pandang yang mantap. Semuanya demi hari ini. Silakan masuk, Nyonya. Bapak Tirtayasa dengan hormat membukakan pintu belakang. Begitu ia duduk di mobil dan kendaraan itu melaju dengan mulus, ponsel Wulandari bergetar singkat. Melihat nama pengirim di layar, di mata Wulandari menyala api dingin yang tajam yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di pihak Amerika semua sudah siap. Jaring telah ditebar sepenuhnya. Wulandari mengangguk singkat dan memandang ke langit Jakarta yang mulai terang di luar jendela. Baiklah, Baskara. Di tempat yang kau anggap surga itu, pertunjukan neraka akan segera dimulai. Ketika suaminya menjejakkan kaki di tanah Amerika, hidupnya akan runtuh berantakan. Dan pelatuk dari kehancuran itu kini akan ditarik oleh tangan istrinya sendiri. Bandara Internasional Los Angeles. Langit biru tanpa awan dan matahari California yang menyilaukan menyambut Baskara Aditama dan Melani yang keluar dari area kedatangan. Baskara, yang menikmati penerbangan nyaman di kelas 1, membetulkan kacamata hitam mahalnya dan tersenyum percaya diri. Bagaimana, Melani? Inilah udara Los Angeles. Mulai hari ini dan selama 2 minggu ke depan, kau adalah seorang putri. Wow, keren, Pak Bos. Terima kasih banyak. Kasihan juga ya, Wulandari, tapi perjalanan mewah seperti ini tidak akan cocok untuk si tikus kelabu itu, kan? Hahaha, tentu saja. Dia sekarang mungkin sedang antre sayuran diskon di pasar becek mana. Kita hidup di dunia yang berbeda. Baskara merangkul pinggang Melani dan dengan sengaja pamer kepada orang-orang di sekitarnya, berjalan menuju pintu keluar VIP. Di kepalanya hanya ada pikiran tentang menginap di hotel super mewah, berbelanja di butik-butik ternama, dan waktu manis bersama selingkuhan cantiknya. Namun, begitu keluar dari zona VIP, Baskara tiba-tiba berhenti. Hei, ada apa ini? Di depan matanya tidak ada limusin hitam mewah yang seharusnya menunggu mereka. Terlebih lagi, tidak terlihat seorang pun pengemudi dengan papan nama grup Aditama. Pak Bos, mobilnya mana? Sepatuku hak tinggi, nih. Aku mau cepat-cepat duduk, rengek Melani sambil cemberut. Aneh. Aku sudah menyuruh si Darto itu untuk mengatur semuanya lewat cabang lokal dengan pelayanan terbaik. Tunggu sebentar. Baskara, tanpa menyembunyikan kekesalannya, mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon kepala pelayan Darto di rumahnya di Indonesia. Setelah beberapa kali nada sambung, ia mendengar suara tenang di ujung sana. Ya, kediaman Aditama. Hei, Darto, ada apa ini? Aku sudah sampai di Los Angeles, tapi tidak ada mobil. Apa kau salah mengurusnya? Bentak Baskara, membuat para turis di sekitarnya menatapnya dengan tidak setuju. Tapi Baskara, tak peduli, terus berteriak ke telepon. Darto, sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan Baskara, menjawab dengan nada datar, mohon maaf, Tuan. Semua urusan terkait perjalanan dinas ini diatur oleh Nyonya, jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Apa, Wulandari? Aku menyuruh perempuan tidak becus itu yang mengurus? Ya. Nyonya bersikeras agar saya menyerahkan semuanya padanya. Sejauh yang saya pahami, beliau telah menyiapkan pengaturan khusus untuk Anda. Pengaturan khusus? Apa yang bisa dilakukan perempuan buta huruf itu? Pasti dia berbuat salah di suatu tempat. Kenapa dia suka sekali menyusahkanku, benalu itu? Baskara berdecak dan menutup telepon secara sepihak. Sambil memaki istrinya, ia merasakan sedikit kegelisahan mulai merayap di hatinya. Mengapa Wulandari yang selalu diam dan patuh itu tiba-tiba mengambil alih pengaturan perjalanan? Istri Bapak benar-benar tidak bisa diandalkan. Mempermalukan Bapak seperti ini, sungguh keterlaluan, tambah Melani, menimpali dengan tawa mengejek Wulandari. Pada saat itu, Tuan Aditama, kami sudah menunggu Anda, terdengar suara berbahasa Indonesia fasih dari belakangnya. Berbalik, ia melihat seorang pria Amerika Indonesia dengan mata dingin, mengenakan setelan abu-abu yang rapi. Kau siapa? Saya Arthur Wibowo dari Zloid Partners, perusahaan afiliasi kita. Saya yang bertanggung jawab atas inspeksi Anda. Arthur tidak menyodorkan kartu nama, hanya menatap Baskara tanpa emosi. Sikapnya jauh dari yang seharusnya ditunjukkan kepada seorang direktur utama perusahaan rekanan sebelum kesepakatan bernilai ratusan juta dolar. Sikapnya sangat dingin. Kau terlambat, Arthur. Di mana limusinnya? Istriku yang tidak becus itu sepertinya membuat kesalahan, tapi kalian seharusnya bisa memperbaikinya. Ini kan hal sepele,
kata Baskara dengan angkuh. Arthur sedikit mengangkat alisnya dan menjawab dengan suara sedingin es, limusin memang tidak pernah dipesan. Selain itu, Tuan Aditama, ada sedikit masalah. Masalah? Masalah apa lagi? Cepat katakan. Suite Anda di hotel ultra mewah di Beverly Hills, tempat Anda berencana menginap, baru saja dibatalkan. Apa? Baskara membelalakkan matanya. Siapa yang berani melakukan hal bodoh seperti itu? Aku Direktur Utama Grup Aditama. Segera pesan ulang. Arthur, tanpa mengubah tatapan dinginnya, mengetik sesuatu di tabletnya dan menyampaikan fakta yang kejam. Sayangnya, itu tidak mungkin. Semua kartu kredit Anda, termasuk kartu perusahaan, telah diblokir. Saat ini, Anda bahkan tidak bisa memesan motel seharga $100 semalam. Apa? Kartu diblokir? Wajah Baskara seketika pucat pasi. Melanie yang berdiri di sampingnya juga mulai panik. Maksudnya apa ini? Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan. Di rekeningku ada triliunan. Baskara mengeluarkan dompet dari sakunya dan dengan tangan gemetar mencoba menyodorkan kartu emasnya pada Arthur. Tapi pada saat itu, Arthur mengucapkan kalimat lain yang lebih mengerikan. Tuan Aditama, hentikan sandiwara menyedihkan ini. Baru saja ada telepon dari kantor pusat di Indonesia. Mulai pagi ini, Anda telah dibebas tugaskan dari jabatan Direktur Utama Grup Aditama. Di bawah terik matahari Los Angeles, Baskara bermandikan keringat dingin. Roda-roda kehidupan sempurnanya, dengan derit yang mengerikan, mulai hancur berantakan. Dipecat dari jabatan Direktur Utama? Jangan bercanda. Kau bicara dengan siapa, bocah? Jeritan histeris Baskara bergema di seluruh aula kedatangan Bandara Internasional Los Angeles. Para pelancong dari seluruh dunia melirik dengan heran dan jijik pada pria tua Indonesia yang, dengan wajah memerah dan ludah berhamburan, berteriak sekeras-kerasnya. Tapi Baskara, yang harga dirinya setinggi langit, tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Aku adalah pimpinan grup Aditama. Para direktur rendahan yang tidak ada hubungan dengan keluarga pendiri tidak bisa memecatku. Jika kau terus mengoceh omong kosong ini, aku akan hancurkan kau dan perusahaan kecilmu itu. Baskara berteriak, urat lehernya menonjol, tetapi Arthur Wibowo yang Amerika Indonesia itu bahkan tidak bergeming, mempertahankan ekspresi sedingin es. Ini bukan lelucon. Ini adalah keputusan resmi Dewan Direksi. Anda tidak lagi memiliki wewenang apapun. Dan satu lagi, jangan berteriak. Kita di Amerika. Jika Anda dianggap sebagai orang yang mencurigakan dan petugas keamanan dipanggil, saya tidak bertanggung jawab. Kalimat dingin Arthur membuat Baskara terdiam, tetapi egonya yang lebih tinggi dari Gunung Everest menolak keras untuk menerima kenyataan. Wulandari, ini pasti perbuatannya. Baskara berdecak marah. Kejahatan serumit ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan sesuatu di kantor Indonesia. Ia memutuskan bahwa semua ini adalah kesalahan istrinya, Wulandari, yang seenaknya mengubah rencana perjalanannya. Dasar perempuan bodoh itu. Dia bahkan tidak mengerti apa yang dia lakukan. Baskara dengan tangan gemetar mengeluarkan ponselnya dan, mendidih karena amarah, menekan nomor ponsel Wulandari di Indonesia. Mempertimbangkan perbedaan waktu, di Indonesia seharusnya sudah larut malam, tetapi Baskara tidak peduli. Setelah beberapa nada sambung yang panjang, ia mendengar, "Halo." Di seberang sana, terdengar suara Wulandari yang tenang seperti biasa. Mendengar suara tenang itu, emosi gelap yang ditahan Baskara meledak. "Hei, Wulandari, apa-apaan yang kau lakukan? Kartu kreditku tidak berfungsi, dan orang-orang dari perusahaan ini bicara omong kosong. Apa yang terjadi? Jelaskan." Dari telepon hanya terdengar embusan napas pelan. Wulandari diam. Keheningan ini semakin menyulut api kemarahan Baskara. "Jangan diam saja, jawab. Kau, perempuan tidak berpendidikan yang lulus SMP pun tidak, ikut campur urusan perusahaan. Siapa yang menyuruhmu? Apa kau sadar betapa lancangnya perbuatanmu?" Suara Baskara menjadi begitu keras hingga bergema di seluruh lobi. Melanie yang berdiri di sampingnya menarik lengannya. "Pak Bos, memalukan," tapi Baskara mendorongnya dengan kasar. "Dengar sini, Wulandari, dan dengarkan baik-baik. Tanpa uangku, besok kau bahkan tidak bisa membeli beras, dasar benalu tidak berguna. Tanpa aku tuanmu, kau hanyalah sampah yang akan mati di selokan. Pikirkan baik-baik, berkat siapa kau sekarang tidur di rumah mewah di atas kasur empuk." Ia meluapkan semua kekejamannya, semua hinaan yang diam-diam ia lontarkan padanya selama 30 tahun. Itu adalah inti dari penghinaannya. "Segera buka blokir kartuku dan telepon kantor. Katakan itu semua kesalahan. Minta maaflah. Jika kau lakukan itu, kali ini aku akan memaafkanmu dan membiarkanmu tetap tinggal di rumah." Hahaha.
Kata-kata Baskara terpotong oleh tawa pelan dan dingin Wulandari dari telepon. Itu adalah suara predator absolut yang menertawakan mangsanya. Suara yang belum pernah didengar Baskara selama 30 tahun pernikahan mereka. Apa? Kenapa kau tertawa? Wulandari, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menutup telepon. Berapa kali pun Baskara menelepon kembali, yang terdengar hanyalah suara mekanis operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Wulandari telah memblokir total panggilan dari Baskara. Sialan, dia kabur. Baskara mengayunkan tangannya hendak membanting ponselnya ke lantai, tetapi pada detik terakhir ia menahan diri. Rasa takut kehilangan satu-satunya alat komunikasi mengalahkan amarahnya. Arthur, yang dengan acuh tak acuh menyaksikan tontonan menyedihkan itu, berkata datar, "Tuan Aditama, bantuan saya berakhir di sini. Saya tidak punya kewajiban atau waktu untuk mengurusi turis biasa seperti Anda. Oh, dan satu lagi." Arthur berbalik dan, sambil berjalan pergi, melemparkan kalimat kejam dari balik bahunya. "Ponsel yang sedang Anda genggam erat itu, bukankah terdaftar atas nama perusahaan? Saya baru saja mendapat kabar bahwa dalam beberapa menit lagi, layanannya akan diputus. Baiklah, selamat menikmati liburan Anda di Los Angeles. Tunggu, Arthur. Kumohon, uang. Aku akan bayar berapapun nanti. Setidaknya hotel." Jeritan histeris Baskara tenggelam dalam kebisingan kerumunan. Punggung Arthur menghilang di antara mereka. Baskara yang ditinggal sendirian berdiri termangu. Kartu kredit tidak berfungsi. Telepon perusahaan akan diputus. Hotel yang dipesan dibatalkan. Uang tunai hanya beberapa juta rupiah untuk tip, Pak Bos. Terdengar suara yang tiba-tiba sangat dingin dari sampingnya. Ia berbalik. Selingkuhannya, Melanie, yang baru saja bermanja-manja padanya, kini berdiri dengan tangan bersedekap, menatapnya dengan tatapan dingin penuh penghinaan, seolah melihat musuh bebuyutan. Kartu diblokir? Ini serius? Bapak janji mau membelikan tas-tas bermerek. Jangan-jangan Bapak tidak punya uang sepeser pun? Suara Melanie terdengar jelas meremehkan. Neraka yang sesungguhnya bagi Baskara baru saja dimulai di negeri orang, bersama wanita sinis ini. Pada saat yang sama ketika Baskara, ditinggalkan oleh selingkuhannya, mulai tergelincir ke dasar neraka di Los Angeles, di seberang Samudra Pasifik, di Indonesia, hari sudah sepenuhnya terang, dan pusat kota Jakarta bersiap untuk tenggelam dalam hiruk-pikuk pagi hari. Di jantung kawasan bisnis Sudirman, menjulang sebuah gedung pencakar langit mewah, kantor pusat grup Aditama. Sebuah sedan hitam berhenti mulus di depan pintu masuknya yang megah, dan dari dalamnya keluarlah Wulandari dan mantan wakil direktur utama, Bapak Tirtayasa. Hari ini, di ruang rapat khusus di lantai paling atas gedung ini, akan diadakan rapat Dewan Direksi Darurat yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Wulandari keluar dari mobil dan bersama Bapak Tirtayasa memasuki lobi marmer, dan pada saat itu, "Hahaha, tidak bisa dipercaya. Anda benar-benar berani datang ke sini." Saya kehabisan kata-kata melihat kelancangan ini. Jalan mereka dihadang oleh seorang pria tua dengan seringai puas, didampingi oleh 5 petugas keamanan berbadan tegap. Dia adalah Rahmat Gunawan, Direktur Eksekutif Grup Aditama dan antek paling setia Baskara. Sejak Baskara menjadi direktur utama, Rahmat selalu menjilatnya dan membantunya menyelewengkan dana perusahaan. Atas hasutannya lah, Bapak Tirtayasa dipecat. "Pak Rahmat, tolong beri jalan. Kami diundang ke rapat hari ini sesuai dengan prosedur resmi," kata Bapak Tirtayasa dengan suara tegas. Rahmat tertawa di hadapannya. "Prosedur resmi? Jangan membuat saya tertawa, Pak Tirtayasa. Memanfaatkan ketidakhadiran Direktur Utama Aditama yang sedang dinas di luar negeri untuk melancarkan lelucon kudeta ini. Ini sudah melewati batas kepatutan." Rahmat meludah dan melemparkan tatapan dingin dan lengket pada Wulandari yang berdiri di samping Bapak Tirtayasa, dan saya terkejut. Direktur Utama bilang, "Anda hanyalah pembantu rumah tangga yang tidak pernah keluar rumah. Ternyata Anda berambisi merebut perusahaan, ya?" Rahmat menatap Wulandari seolah ia adalah sampah kotor. "Direktur Utama menceritakan semuanya pada saya. Kau bahkan tidak tamat SMP, kan? Perempuan tidak berpendidikan yang tidak mengerti apa-apa tentang manajemen dan hanya bisa mengepel lantai. Mau ikut rapat Dewan Direksi? Konyol sekali. Apa kau sadar betapa lancangnya dirimu?" Lobi pagi yang sunyi itu digemakan oleh hinaan kejam Rahmat. Para petugas keamanan di belakangnya juga mulai terkikik, memandang rendah Wulandari. "Kau itu tanpa Direktur Utama Aditama sudah lama mati di selokan, benalu. Lupa siapa yang memungutmu, dan sekarang seperti maling mencoba mencuri perusahaan? Betapa menjijikkannya kau ini." Berapapun banyak hinaan yang dilontarkan padanya, Wulandari tidak mengubah raut wajahnya.
Ia hanya diam menatap lurus ke wajah Rahmat yang berteriak-teriak dengan matanya yang dalam dan jernih. Keheningan total ini justru melukai harga diri Rahmat dan membuatnya semakin marah. "Apa yang kau lihat? Bantah kalau bisa, dasar perempuan rendahan." Wulandari tidak menjawab. Baginya, yang telah menahan 30 tahun siksaan dari Baskara, hinaan rendahan Rahmat tak lebih dari angin sepoi-sepoi. Namun, dari luar, sepertinya Wulandari benar-benar tertekan dan tidak mampu membantah. Perempuan menjijikkan. "Hei, kalian!" Rahmat menjentikkan jarinya, dan kelima petugas keamanan itu segera mengepung Wulandari dan Bapak Tirtayasa. "Usir orang-orang asing ini dari gedung sekarang juga. Jika mereka melawan, panggil polisi atas tuduhan penyusupan ilegal dan menghalangi pekerjaan. Cepat!" "Siap!" Tangan-tangan kasar petugas keamanan terulur untuk mencengkeram bahu rapuh Wulandari. Bapak Tirtayasa mencoba melindunginya, berteriak, "Hentikan!" Tapi kekuatan mereka tidak seimbang. Wulandari, dikelilingi oleh pria-pria tegap, berada dalam situasi tanpa harapan. Jika ini terus berlanjut, ia akan diserahkan ke polisi tanpa sempat mencapai ruang rapat, dan semuanya akan sia-sia. Di wajah Rahmat muncul senyum kemenangan yang jahat. Dan pada saat itu, "Singkirkan tangan kotor kalian darinya." Suara yang berwibawa, penuh martabat mutlak, bergema di seluruh lobi yang luas. Mendengar suara itu, wajah Rahmat seketika pucat pasi. Suara itu, tidak mungkin. Para petugas keamanan membeku, dan Rahmat dengan gemetar berbalik. Di sana, keluar dari sebuah mobil mewah, seorang wanita tua dengan tongkat perlahan mendekati mereka. "Tidak mungkin. Kenapa Anda di sini?" Suara Rahmat bergetar ketakutan. Wanita itu adalah Ibu Hartini Aditama, ibu dari Baskara dan istri pendiri grup Aditama. Sang matriark yang oleh putranya sendiri, Baskara, telah dianggap pikun dan mengganggu, lalu diasingkan ke panti jompo terpencil di pedalaman. "Rahmat, beraninya kau bicara seperti itu pada menantuku?" Tatapan tajam Ibu Hartini menusuk Rahmat. Rahasia terbesar dan kartu truf Wulandari, yang selama ini ia sembunyikan, akan segera terungkap. Bunyi tongkat Ibu Hartini di lantai marmer yang dingin tuk-tuk-tuk menggema. Para petugas keamanan, terintimidasi oleh aura mantan ibu negara perusahaan yang seorang diri membangun kerajaan ini, tanpa sadar melepaskan Wulandari dan mundur. Ibu Hartini, kenapa Anda di sini?" Kata Direktur Utama, "Anda menderita demensia parah dan terbaring di tempat tidur di panti jompo yang jauh." Suara Direktur Eksekutif Rahmat bergetar ketakutan. "Tidak. Itu Baskara, demi menjarah dana perusahaan tanpa halangan, menyatakan aku, yang menghalanginya, gila dan mengasingkanku ke panti jompo mengerikan di pedalaman itu seperti barang bekas. Dia menunggu sampai aku mati di sana dalam kemiskinan." Suara Ibu Hartini dipenuhi kekecewaan mendalam pada putranya sendiri, kemarahan yang membeku, "Tapi Wulandari menyelamatkanku. Dia, dengan risiko ketahuan oleh Baskara, berkali-kali datang ke panti, memindahkanku ke klinik kelas 1 dengan dokter-dokter terpercaya, dan selama ini melindungiku. Kalau bukan karena Wulandari, aku sudah lama tiada." Tidak mungkin. Perempuan tidak berpendidikan rendahan itu tidak mungkin punya uang dan pengaruh sebanyak itu. Rahmat panik dan sekali lagi melemparkan hinaan keji ke arah Wulandari. "Aku dengar dari Direktur Utama. Dia hanya diberi uang saku yang sangat sedikit. Dia hanya benalu yang menumpang hidup." Perempuan tidak berguna seperti itu. Meskipun dihina, Wulandari tetap diam membisu, hanya menatap Rahmat dengan tatapan kasihan. "Rendahan? Benalu? Hahaha." Ibu Hartini tertawa terbahak-bahak, tawanya menggema di seluruh lobi. "Rahmat, kau benar-benar percaya pada kebohongan Baskara, dan tidak tahu apa-apa? Menurutmu, berkat otak siapa semua kontrak besar, proyek pembangunan kota, dan ekspansi ke pasar internasional yang diklaim Baskara sebagai hasil kerjanya selama ini setelah menjabat? Itu. Tentu saja. Manajemen jenius Direktur Utama Aditama. Semua itu adalah rencana bisnis yang ditulis Wulandari seorang diri di malam hari." "Apa?" Rahmat menahan napas, matanya terbelalak karena takjub. Wulandari putus sekolah dan melakukannya untuk mengambil alih manajemen perusahaan ayahnya yang terlilit utang besar. Dia, dengan cucuran darah dan keringat, belajar manajemen secara otodidak dan dengan cemerlang membangkitkan kembali perusahaan itu. Dan kemudian, dia menanamkan modal sangat besar ke grup Aditama ini ketika berada di ambang kebangkrutan dan menyelamatkannya. Dia adalah penolong terbesar kita. Baskara yang tidak becus itu, karena iri pada bakatnya, hanya bisa mempertahankan egonya yang menyedihkan dengan menghinanya dan menyebutnya tidak berpendidikan. Rahasia yang selama 30 tahun disembunyikan Baskara dengan rapat-rapat, akhirnya terungkap. Wulandari bukan sekadar ibu rumah tangga,
melainkan seorang jenius manajemen sejati yang secara diam-diam mendukung dan secara de facto mengendalikan perusahaan ini. Tidak, aku tidak percaya omong kosong ini. Hei kalian, usir nenek tua ini dan perempuan ini dari sini. Perintah Direktur Utama Aditama adalah hukum mutlak, teriak Rahmat histeris, mencoba memerintahkan petugas keamanan. Pada saat itu, Wulandari, yang selama ini diam, berbicara dengan suara pelan namun sedingin es. Direktur Eksekutif Rahmat, kasus penggelapan dana 50 miliar rupiah 3 tahun lalu melalui perusahaan cangkang, serta bukti bahwa Anda secara ilegal mengeluarkan dana perusahaan untuk membiayai perjalanan Baskara dengan selingkuhannya, semuanya ada di tangan saya. Wajah Rahmat kehilangan sisa-sisa darah terakhirnya. Menyingkirlah. Atau kami panggil polisi sekarang juga. Mendengar ultimatum tanpa ampun dari Wulandari, Rahmat jatuh berlutut. Para petugas keamanan, sadar bahwa ikut campur lebih jauh akan berbahaya, bergegas mundur. Lobi itu kini sepenuhnya di bawah kendali mereka. Mantan Wakil Direktur Utama, Bapak Tirtayasa, membungkuk dalam-dalam dan menekan tombol panggilan lift pribadi. Silakan, Ibu Direktur Utama yang baru, dan Anda, Ibu Hartini. Dewan Direksi telah menunggu. Pintu lift yang menuju ke lantai teratas tertutup dengan tenang. Serangan balasan mengerikan dari seorang istri yang telah bersabar selama 30 tahun akan segera dimulai di hadapan seluruh jajaran direksi. Dan pada saat itu di Los Angeles, Baskara, yang ditinggalkan oleh selingkuhannya dan tidak menyadari kudeta di kantor pusat, berdiri di ambang keputusasaan yang bahkan lebih tak terbayangkan. Aula kedatangan Bandara Internasional Los Angeles. Baskara, yang kartu kreditnya diblokir dan telah dipecat, harus menghadapi kenyataan yang lebih kejam lagi. Hei, Melanie, tunggu. Ini pasti ada kesalahan. Aku akan segera menghubungi Indonesia. Baskara mengulurkan tangannya memohon, tetapi selingkuhannya, Melanie, menepisnya dengan jijik, seolah menyingkirkan kotoran. Jangan sentuh aku. Menjijikan. Tapi kau bilang kau mencintaiku, bahwa kita akan menciptakan kenangan terindah di Amerika. Atas jeritan menyedihkan Baskara, Melanie menjawab dengan senyum dingin yang menghina. Kau ini bodoh, ya? Aku mencintai uangmu dan statusmu sebagai direktur utama. Sekarang semua itu tidak ada, kau hanyalah orang tua pengangguran. Sampah. Kau. Apa yang kau katakan? Jangan membentakku, nanti kupanggil polisi, desis Melanie dengan jahat, menatap Baskara. Oh ya, kau begitu sombongnya bicara tentang Wulandari, menyebutnya perempuan bodoh tidak berpendidikan, benalu yang tidak bisa hidup tanpamu. Ternyata, yang tidak becus itu adalah kau, Pak Bos. Pada akhirnya, istrimu mengambil semuanya darimu, dan kau dibuang ke Amerika tanpa sepeser pun. Menyedihkan sekali, sungguh menggelikan. Hah, setelah melemparkan kata-kata hinaan itu, Melanie meninggalkan Baskara yang terpana, dengan cepat memanggil taksi, membayarnya dengan kartu kreditnya sendiri, dan pergi sendirian. Ditinggal seorang diri, Baskara dengan tangan gemetar mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan dari seseorang di Indonesia. Tapi ikon sinyal di layar telah benar-benar hilang. Sebagai gantinya, tertulis tidak ada layanan. Seperti yang diramalkan Arthur, koneksinya telah diputus total. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Di sakunya hanya ada uang tunai beberapa juta rupiah untuk tip. Ia berada di negara asing, jauh dari Indonesia. Baskara, yang nyaris tidak bisa berbahasa Inggris, terisolasi sepenuhnya, berubah menjadi seorang gelandangan. Dan pada saat itu, di Indonesia, di kantor pusat grup Aditama, di ruang rapat khusus di lantai atas, pintu mahoni yang berat terbuka. Ketika Wulandari, Ibu Hartini, dan mantan wakil direktur utama, Bapak Tirtayasa, muncul di ruangan, gumaman dan kebingungan menyebar di antara hampir 20 anggota Dewan Direksi yang berkumpul. Apa? Kenapa Ibu Hartini dan istri direktur utama Aditama ada di sini? Apa artinya semua ini? Tanpa memedulikan para direktur yang tercengang, Wulandari berjalan dengan percaya diri ke kursi utama di meja rapat, yang seharusnya diduduki Baskara, dan duduk dengan tenang. Kemudian, dengan bunyi keras, ia meletakkan sebuah map tebal berisi dokumen di atas meja. Bapak-bapak sekalian, terima kasih telah berkumpul hari ini untuk urusan yang mendesak ini. Suara Wulandari yang berwibawa dan nyaring bergema di seluruh ruangan, dan para direktur seketika terdiam, seolah diberi komando. Kita mulai rapat darurat mengenai persetujuan pasca fakta pemecatan Baskara Aditama dari jabatan Direktur Utama dan pengajuan tuntutan pidana terhadapnya atas tuduhan penggelapan dana dalam skala besar. Tuntutan pidana? Salah satu direktur yang duduk di barisan depan melompat seolah tersiram air panas. Wulandari, tanpa mengubah ekspresi wajahnya, mengangguk pada Bapak Tirtayasa.
Bapak Tirtayasa menyalakan proyektor, dan di layar besar muncul skema aliran keuangan yang rumit dan tumpukan dokumen bukti. Selama 10 tahun terakhir, Baskara melalui perusahaan cangkang secara ilegal telah menarik dana, membebankan pengeluaran pribadinya ke perusahaan, dan memberikan apartemen mewah kepada para selingkuhannya. Kerugian diperkirakan mencapai tidak kurang dari 30 triliun rupiah. 30 triliun? Kepanikan melanda ruang rapat karena skala penggelapan yang luar biasa. Kenapa tidak ada yang menyadarinya sebelumnya? Apa kerja Departemen Audit? Di tengah teriakan dan saling tuding, Wulandari, yang tadinya diam, angkat bicara dengan suara pelan namun penuh amarah yang mendalam. Karena dia menyingkirkan semua orang yang tidak disukainya, mengelilingi dirinya dengan para penjilat seperti Direktur Eksekutif Rahmat, dan sibuk menutupi bukti-bukti. Saya, selama 30 tahun, demi melindungi perusahaan ini dan nyawa Ibu Hartini, berperan sebagai istri yang tidak becus dan bodoh di sisinya. Saya bersabar dan menunggu. Wulandari, teringat semua hinaan mengerikan yang dilontarkan Baskara padanya, sejenak menundukkan pandangannya. Saya diam-diam menerima semua hinaannya untuk meninabobokan kewaspadaannya dan mengumpulkan bukti-bukti tak terbantahkan ini. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Sekarang, saat dia berada di Amerika, tempat di mana dia tidak bisa lari, kita akan membersihkan semua kotoran ini. Dalam kata-kata Wulandari terkandung keyakinan yang tak tergoyahkan dari seseorang yang telah menanggung penderitaan bertahun-tahun. Tak seorang pun direktur yang bisa membantah. Semua terhanyut oleh tekadnya yang membaja. Pada saat yang sama, saat di kantor Indonesia nasib status sosial Baskara diputuskan dan hitungan mundur menuju penangkapannya dimulai, di Los Angeles, senja mulai turun, dan angin kering pesisir barat terasa semakin dingin. Baskara, sambil menyeret koper mahalnya yang berat, berkeliling mencari motel murah. Tapi tidak ada tempat yang mau menerimanya tanpa kemampuan berbahasa Inggris dan dengan uang tunai yang sedikit. Karena kelelahan, lapar, dan stres yang luar biasa, kakinya lemas, dan Baskara, sempoyongan, berbelok ke sebuah gang. Ketika sadar, ia menyadari pemandangan di sekitarnya telah berubah drastis dibandingkan dengan jalanan gemerlap yang ia lihat sebelumnya. Dinding yang dipenuhi grafiti menyeramkan, jendela-jendela pecah, dan bau busuk yang menyengat. Ia telah tersesat ke dalam salah satu distrik paling kriminal dan berbahaya di Los Angeles. Di mana aku? Siapa saja? Taksi. Gumam Baskara dengan suara gemetar. Dan pada saat itu, dari kegelapan, dengan tawa mengerikan, muncul beberapa pria bertubuh kekar dengan penampilan menjijikkan. Mereka mengamati setelan mahal Baskara, jam tangannya, dan kopernya, lalu perlahan mengelilinginya. Di tangan mereka, dalam remang senja, pisau berkilauan samar. Jajangan, aku akan berikan uang. Jangan bunuh aku. Di sebuah gang gelap Los Angeles, Baskara mengeluarkan jeritan menyedihkan, di mana tidak ada lagi jejak egonya yang membengkak. Pria yang baru beberapa jam lalu minum sampahnya di kelas 1, kini berlutut di aspal kotor, dikelilingi oleh beberapa preman, dan gemetar. Hei, orang tua. Katanya mau kasih uang, tapi kartumu tidak berfungsi. Kebohonganmu harus dibayar, kata pemimpin geng itu sambil menempelkan bilah pisau yang dingin ke leher Baskara. Baskara mengeluarkan teriakan tanpa suara dan giginya gemeletuk. Ambil jam tangan ini, harganya 3 miliar rupiah. Dan setelan ini, dan koper ini. Ambil semuanya. Begitu dong dari tadi. Para preman itu dengan kasar merobek setelan rancangan desainer dari tubuh Baskara, dengan paksa melepas jam tangan senilai miliaran rupiah dari pergelangan tangannya. Mereka juga mengambil koper mahal yang berat itu. Yang tersisa hanyalah seorang pria tua setengah telanjang, tergeletak di antara bayang-bayang tempat sampah. Baskara kehilangan kata-kata. Selama 30 tahun, ia sangat yakin bahwa nilai seseorang ditentukan oleh uang dan kekuasaan. Mereka yang punya lebih sedikit uang ia sebut benalu, yang tidak berpendidikan ia sebut sampah. Tapi sekarang, ketika semua itu direnggut darinya, ia tiba-tiba sadar bahwa dirinya tidak berbeda dengan sampah yang tergeletak di gang. Kebenaran yang kejam untuk pertama kalinya merasukinya. Siapa saja, tolong. Dengan kaki gemetar, ia keluar dari gang dan berjalan tanpa tujuan di kota malam. Para pejalan kaki, melihat seorang asing tua setengah telanjang yang bergumam sendiri, berusaha menghindari kontak mata dan menjauhinya. Akhirnya, sampai di sebuah telepon umum, Baskara, dengan sisa-sisa kekuatannya, memaksa otaknya yang lelah untuk bekerja. Ya, benar, tempat itu tempatku. Rumahku yang kubangun. Dengan jari gemetar, ia menekan nomor telepon rumahnya di Indonesia dari ingatannya, rumah mewahnya, yang bernilai ratusan miliar. Kartu dan ponselnya tidak berfungsi. Sekarang ia tidak punya cara untuk membayar panggilan internasional,
tetapi nomor ini seharusnya bisa terhubung dengan sistem collect call, nada sambung yang panjang. Tolong angkat, Darto. Kau kan di pihakku kan? Kau kan kepala pelayanku. Klik, telepon diangkat. Ya, kediaman Aditama. Terdengar suara pelan kepala pelayan Darto yang familiar. Mendengar suara itu, air mata panas mengalir dari mata Baskara. Darto, ini aku, Baskara. Tolong aku. Segera hubungi konsulat Indonesia di sini. Suruh mereka menjemputku. Aku dirampok habis-habisan. Aku tidak punya uang sepeser pun. Baskara menangis seperti anak kecil, bergantung pada kepala pelayannya sebagai harapan terakhir, tapi Darto di seberang sana tidak menunjukkan keterkejutan atau kekhawatiran. Hanya keheningan sedingin es yang berlangsung selama beberapa detik. Hei, Darto, kau dengar? Segera kirimkan aku uang. Dan bilang pada Wulandari, aku memaafkan semua perbuatannya. Suruh dia cepat-cepat menyelamatkanku. Setelah hening sejenak, Darto perlahan angkat bicara. Dan itu bukan lagi suara pelayan yang patuh, melainkan suara seseorang yang penuh amarah dan penghinaan yang mendalam. Tuan, sayangnya, itu tidak mungkin. Apa, tidak mungkin? Beraninya kau bicara seperti itu pada tuanmu? Nyonya meminta saya untuk tidak memberitahu Anda apa-apa. Tapi, mengingat keadaannya, saya akan sampaikan, kata Darto dengan nada dingin dan bahkan terdengar sedikit gembira. Istri Anda pagi ini telah menyelesaikan transaksi penjualan rumah ini dan, setelah meninggalkan kunci, telah pergi. Saat ini, hak milik atas tanah dan bangunan ini telah beralih ke orang lain. Artinya, ini bukan lagi rumah Anda. Apa? Sesuatu di kepala Baskara runtuh berantakan. Menjual rumahku? Perempuan itu seenaknya? Jangan bercanda. Rumah ini dibangun dengan uangku. Tidak, Tuan. Uang muka untuk pembangunan rumah ini dan pembayaran cicilan selama bertahun-tahun dilakukan dari dana pribadi istri Anda, yang beliau kelola sendiri. Anda, yang sibuk menjarah perusahaan dan hidup mewah, sama sekali tidak peduli dengan anggaran keluarga. Itulah kesalahan fatal Anda. Kata-kata Darto, seperti pisau tajam, menusuk dada Baskara. Tidak, bohong. Darto, kau sekarang di mana? Kenapa kau menjawab dari sana? Saya sekarang, setelah menerima pesangon dari istri Anda, sedang mengemasi barang-barang saya. Begitu saya menyelesaikan percakapan ini, saya akan pindah ke tempat tinggal baru. Istri Anda bilang, beliau telah menyiapkan tempat khusus untuk Anda. Tempat khusus? Di mana Wulandari? Anda akan segera tahu, dan Anda tidak akan menyukainya. Baiklah, Tuan, saya telah mengabdi pada Anda selama 30 tahun. Selamat tinggal. Tunggu. Jangan tutup teleponnya. Darto, kumohon jangan tutup. Tut. 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 Nada putus yang kejam bergema di malam Los Angeles. Baskara, masih menggenggam gagang telepon, jatuh ke tanah. Ia tidak lagi punya rumah untuk kembali. Di negara asalnya, ia tidak punya satupun sekutu. Pada saat itu, Tuan Baskara Aditama, benar? Terdengar suara pria rendah dari belakangnya. Berbalik, ia melihat dua petugas polisi berseragam LAPD dan sosok yang tak terduga namun familiar. Ah, Arthur. Di sana berdiri Arthur Wibowo, orang Amerika Indonesia yang meninggalkannya di bandara. Tapi di sampingnya ada seorang pria Indonesia dengan tatapan tajam, yang memperkenalkan diri sebagai penyidik yang ditugaskan dari Bareskrim Polri. Baskara Aditama, Anda ditangkap atas dugaan penggelapan dana dalam skala besar dan penyalahgunaan wewenang di Indonesia. Mari ikut kami. Rumah baru Anda menanti di Indonesia. Borgol dingin berbunyi klik di pergelangan tangan Baskara. Di dasar jurang keputusasaan, ia akhirnya mengerti. Tempat khusus yang disiapkan istrinya, Wulandari, bukanlah rumah mewah ratusan miliar, melainkan sel penjara yang dingin dan sempit tanpa jendela. Kisah ini bergegas menuju pengungkapan kebenaran terbesar. Lepaskan. Kubilang lepaskan. Kalian tahu siapa saya? Direktur Utama Grup Aditama, Baskara Aditama. Di ruang interogasi yang suram dengan dinding beton di kantor polisi Los Angeles, jeritan sia-sia Baskara bergema. Dirampok hingga tak bersisa, ia mengenakan seragam tahanan longgar yang diberikan polisi dan, sambil menggemerincingkan borgol peraknya, menatap tajam pada penyidik yang duduk di hadapannya. Ini akan menjadi skandal internasional yang besar. Kalian pikir bisa lolos begitu saja setelah memperlakukan saya, seorang tokoh dunia usaha, dengan hina seperti ini? Gertakan Baskara hanya menimbulkan rasa kasihan. Tapi penyidik dari Bareskrim Polri, Satrio, yang duduk di seberang meja, tetap sangat tenang. Aditama, sebanyak apapun Anda berteriak, bukti-bukti yang dikirim dari Indonesia sangat kuat. Selama 10 tahun terakhir, Anda telah menyelewengkan uang perusahaan,
menyembunyikannya di beberapa rekening luar negeri. 30 triliun rupiah. Kami sudah melacak semua aliran dananya. 30 triliun? Tidak mungkin. Itu pasti kesalahan. Tidak ada kesalahan. Dan semua bukti ini diberikan kepada kami oleh tidak lain dan tidak bukan, istri Anda, Wulandari Prameswari. Mendengar kata-kata penyidik Satrio, Baskara sejenak membeku seolah waktu berhenti. Tapi sedetik kemudian, wajahnya memerah karena marah, dan ia nyaris menjatuhkan kursi, mencondongkan tubuhnya ke depan. Perempuan bodoh itu. Apa yang Wulandari itu tahu? Dia kan tidak berpendidikan, bahkan dasar-dasar manajemen pun tidak tahu. Cuma pembantu. Otaknya hanya cukup untuk bersih-bersih dan mencuci. Benalu itu, yang tidak bisa hidup tanpaku, tidak mungkin mengerti dokumen serumit itu. Hinaan mengalir deras dari mulut Baskara. Ketakutan dan keputusasaan yang ekstrem memperkuat penghinaan bawah sadarnya dan kebenciannya yang tak berdasar. Seorang istri seharusnya hanya diam mengepel lantai dan patuh padaku. Berkat siapa dia hidup mewah? Apa yang dia pikirkan, si tidak tahu berterima kasih itu. Nanti kalau aku kembali ke Indonesia, lihat saja. Akan kusir dia ke jalan tanpa sepeser pun. Sementara Baskara berteriak, penyidik Satrio hanya diam menatapnya dengan tatapan dingin. Keheningan ini semakin memanaskan keputusasaan Baskara. Hei, kau dengar aku? Cepat beri aku telepon untuk menghubungi Wulandari. Ancam perempuan itu. Tidak, yakinkan dia untuk mencabut laporannya. Ini kan cuma pertengkaran keluarga. Polisi tidak perlu ikut campur. Sayangnya, Aditama, istri Anda sudah mengajukan gugatan cerai. Dan terungkap bahwa istri Anda, yang begitu Anda hina sebagai orang tidak berpendidikan, adalah pemegang saham mayoritas grup Aditama dan pewaris sah dari keluarga pendiri yang sebenarnya. Apa? Pikiran Baskara benar-benar berhenti. Pemegang saham mayoritas? Pewaris? Omong kosong apa yang kau katakan? Perempuan lemah yang patuh seperti barang itu? Bohong, aku tidak percaya kebohongan ini. Ayah Wulandari itu cuma pemilik bengkel kumuh. Akulah yang menyelamatkan mereka saat mereka diambang kebangkrutan. Aku? Tidak, yang diambang kebangkrutan adalah Anda. Dan perusahaan yang dikelola oleh ayah istri Anda bukanlah bengkel biasa, melainkan perusahaan induk dari Presisi Tinggi Beliayev, raksasa industri presisi Indonesia pada masanya. Anda hanya berlindung di bawah nama itu dan menggerogoti aset perusahaan. Pernyataan tanpa ampun dari penyidik Satrio menghancurkan sampai ke fondasinya istana palsu yang telah dibangun Baskara selama 30 tahun. Sementara itu, di kantor pusat grup Aditama di Indonesia, berita penangkapan di Los Angeles menimbulkan kegemparan seperti sarang lebah yang diganggu. Terutama Direktur Eksekutif Rahmat, Antek Baskara yang ikut melakukan kejahatan bersamanya, kehilangan akal sehatnya. Jangan mendekat. Siapapun jangan masuk ke ruanganku. Rahmat mengunci diri di kantornya, dan dengan putus asa memasukkan tumpukan dokumen ke dalam mesin penghancur kertas. Keringat berminyak mengalir di dahinya, matanya merah. Baskara Aditama, si bodoh itu. Katanya semua bukti sudah dihancurkan, tapi akhirnya dia dihancurkan oleh seorang perempuan. Rahmat merobek-robek semua dokumen yang ada di tangannya, yang menjadi bukti penggelapannya. Tapi pada saat itu, dari speaker di ruangan, terdengar suara wanita yang pelan dan jernih. Direktur Eksekutif Rahmat, itu sia-sia. Mesin penghancur kertas di kantor Anda sudah dinonaktifkan dari jarak jauh. Apa? Rahmat panik menekan tombol, tapi mesin itu tetap diam. Terlebih lagi, monitor besar di dinding kantor menyala dengan sendirinya, dan di sana muncul gambar Wulandari yang sedang duduk di ruang rapat. Wulandari, kau pikir kau siapa? Perempuan biasa istri direktur utama berani menghalangiku. Rahmat berteriak gila ke arah monitor. Apa yang bisa kau lakukan, perempuan sepertimu? Kau pikir bisa mengelola perusahaan ini yang isinya para intelektual, dengan ijazah SMP pun tidak punya? Pergi dari sana, pencuri. Wulandari di layar menerima teriakan buruk rupa Rahmat dengan keheningan total tanpa emosi. Keheningan ini bagi Rahmat lebih menakutkan dari makian apapun. Pak Rahmat, Anda sampai akhir pun tidak pernah belajar menilai orang selain dari pendidikan dan jabatan mereka. Orang dengan jiwa sekecil itu tidak akan pernah mengerti perasaan para karyawan yang telah menopang perusahaan ini. Di samping Wulandari muncul sosok lain. Direktur Eksekutif, mereka sudah datang menjemput Anda. Itu adalah mantan Wakil Direktur Utama, Bapak Tirtayasa, yang dipecat secara tidak adil oleh Rahmat. Di belakangnya berdiri beberapa petugas polisi berseragam. Rahmat mundur hingga terpojok ke jendela. Tidak ada tempat untuk lari. Posisi dan kehormatan yang mati-matian ia coba pertahankan, hancur berkeping-keping seperti istana pasir.
Pada saat itu, Wulandari di monitor mengucapkan kata-kata terakhir yang berbobot, akan kutunjukkan pada Anda, dan juga pada Bhaskara, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang selama 30 tahun kalian injak-injak. Mendengar kata-kata Wulandari, Rahmat gemetar dan jatuh ke lantai. Di puncak keputusasaan dan ketakutan, para musuh akan segera dihancurkan sepenuhnya. Kisah ini akhirnya memasuki jalur pengungkapan kebenaran sejati yang tersembunyi di balik balas dendam besar ini. Ruang rapat khusus di kantor pusat grup Aditama. Di luar jendela terhampar pemandangan kota Jakarta yang tenggelam dalam senja. Tapi udara di dalam ruangan, berbeda dengan keheningan di luar, membara. Wulandari, yang duduk di kepala meja, perlahan berdiri. Di tangannya ada sebuah perekam suara tua yang warnanya sudah pudar. Bapak-bapak sekalian, ada kata-kata yang selalu diulang-ulang oleh Bhaskara Aditama selama 30 tahun setiap ada kesempatan. Setelah mengatakan itu, Wulandari menyalakan perekam suara. Dari dalamnya mengalir rekaman hinaan menjijikkan yang pernah diteriakkan Bhaskara pada Wulandari di rumah mereka. Hei, Wulandari, kau, perempuan tidak berpendidikan, berani ikut campur dalam keputusan manajemen jeniusku? Bengkel ayahmu itu, kalau tidak kupungut, sudah lama jadi rongsokan. Kau seharusnya seumur hidup menjilati kakiku, penyelamatmu, dasar benalu tidak berpendidikan. Ketika suara jahat Bhaskara dari rekaman itu bergema di ruangan, para direktur serentak meringis dan membuang muka, kata-kata yang terlalu kejam dan arogan. Itulah sifat asli pria yang mereka hormati sebagai direktur utama yang karismatik. Wulandari mematikan perekam suara dan menciptakan keheningan yang menyesakkan di ruangan. Selama beberapa puluh detik, keheningan ini menekan dada para direktur lebih berat dari pidato yang paling fasih sekalipun. Dia bilang dia menyelamatkan ayah saya. Tapi kenyataannya, justru sebaliknya. 30 tahun yang lalu, ketika perusahaan ayah saya, Girindra Belyayev, mengalami kesulitan keuangan sementara, Bhaskaralah yang bersekongkol di belakang punggung kami dengan mitra-mitra kami, dengan licik merebut perusahaan itu. Saat itu, dia menyebut dirinya murid ayah saya. Desahan keheranan terdengar di seluruh ruang rapat. Dia mencuri paten-paten kelas dunia ayah saya dalam bidang pemrosesan material presisi tinggi dan, dengan mengakuinya sebagai miliknya, mendirikan perusahaan yang sekarang ini. Dan ayah, dia jerumuskan ke dalam keputusasaan dan kemiskinan, sementara saya, putrinya, agar saya diam, dia kurung di rumah ini dalam peran sebagai istri yang tidak becus. Saya putus sekolah, karena dia menghabiskan uang untuk pendidikan saya dan bahkan pelit untuk biaya pemakaman ayah. Ketika saya mencoba mencari pekerjaan, dia memukuli saya sambil berkata, perempuan buta huruf mempermalukan namaku, dan mengurung saya di dalam sangkar. Di mata Wulandari, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, berlinang air mata, tetapi sebelum sempat menetes di pipinya, air mata itu mengering di bawah tekanan tekad yang membaja. Saya menunggu saat ini, ketika dia, setelah menghabiskan semua teknologi curian, menjadi begitu serakah hingga tidak menyadari bagaimana tanah di bawah kakinya membusuk, dan ketika seorang saksi kebenaran lainnya muncul. Pada saat itu, pintu berat di ujung ruang rapat kembali terbuka. Maaf atas keterlambatannya, Ibu Wulandari Girindra. Muncul seorang pria tua beruban dengan rambut cepak di kursi roda. Melihatnya, para direktur paling senior mengeluarkan suara yang nyaris seperti teriakan, Pak Belyayev. Mantan komisaris utama. Itu adalah salah satu pendiri presisi tinggi Belyayev, insinyur legendaris yang 20 tahun lalu dinyatakan meninggal oleh Bhaskara karena sakit. Belyayev, masih hidup? Ya. Saya diselamatkan oleh Ibu Wulandari. Bhaskara menyodorkan surat utang palsu, merampas semua kekayaan saya, dan mengasingkan saya ke sebuah sanatorium yang sebenarnya adalah penjara. Tapi Wulandari selama 30 tahun diam-diam mendukung saya. Semua demi hari ini, untuk membongkar kebohongan pria itu di sini. Komisaris Belyayev, dengan tangan gemetar, mengangkat salah satu dokumen perjanjian. Di sini tertulis bahwa semua hak atas grup Aditama secara sah diwariskan kepada Wulandari Aditama, ini adalah wasiat ayahnya. Bhaskara memalsukannya dan menyembunyikannya, tetapi mulai hari ini, perusahaan ini kembali ke pemiliknya yang sah. Fakta-fakta yang mengejutkan. Ruang rapat, setelah melewati tahap kekacauan, menjadi hening. Semua orang mengerti bahwa Wulandari bukan sekadar korban, melainkan dewi pembalasan dendam yang seumur hidupnya menebar jaring untuk merebut kembali semua yang telah dirampas darinya. Pada saat itu, di ponsel Wulandari masuk panggilan video darurat dari Los Angeles. Wulandari. Wulandari, itu kau? Tolong, bantu aku. Di sini neraka, polisi memukuliku. Katakan pada mereka ini semua kesalahan. Di layar muncul Bhaskara, yang sudah diambang kewarasan, menangis terseduh-seduh di bangku dingin kantor polisi.
Wulandari menghubungkan ponselnya ke monitor besar di ruang rapat. Di hadapan semua direktur, tersaji pemandangan menyedihkan kejatuhan mantan raja mereka. Baskara, sepertinya kau masih belum mengerti apa yang telah kau hilangkan. Suara Wulandari dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Apa? Dengar sini. Aku direktur utama, dan kau. Kau milikku. Perempuan bodoh tidak berpendidikan berani memerintahku. Baskara di layar terus meneriakkan hinaan kasar, tetapi Wulandari, alih-alih marah, hanya tersenyum elegan dan kejam. Tidak, kau bukan siapa-siapa lagi. Perusahaan, rumah, kekayaan, dan bahkan aku. Semua ini sekarang kembali menjadi milikku. Omong-omong, bagaimana kabar sekretarismu, Melanie? Perempuan itu kabur. Dia mencuri uang terakhirku. Nah, jalan untuk kabur itu juga aku yang tunjukkan padanya. Selamat tinggal, Baskara. Sisa hidupmu akan menjadi penebusan dosa tanpa akhir di hadapan orang-orang yang telah kau injak-injak. Dengan satu sentuhan jari, Wulandari memutuskan panggilan, dan monitor pun padam. Di ruang rapat, tak seorang pun mengucapkan sepatah kata. Setelah 30 tahun kebisuan, kebenaran terungkap, tetapi balas dendam Wulandari tidak berakhir di situ. Baskara masih harus menghadapi pengungkapan kebenaran yang paling mengerikan baginya, kantor polisi Los Angeles. Panggilan video diputus secara tiba-tiba, dan ketika layar di hadapannya padam, dinding beton yang dingin memantulkan jeritan Baskara. Wulandari, kembali. Dengarkan aku. Ia dengan gila memukul meja dan menggoyangkan tangannya yang terborgol. Seorang petugas polisi lokal menahan bahunya, menyuruhnya diam, tetapi Baskara sudah tidak mendengar apa-apa. Bohong. Semua bohong. Perempuan itu tidak mungkin punya kekuasaan seperti itu. Perempuan tidak berpendidikan yang bahkan tidak bisa mengurus anggaran rumah tangga, merebut perusahaan. Jangan bercanda. Dia kan tanpa aku bahkan tidak bisa memilih baju untuk besok. Benalu. Hinaan mengalir dari mulut Baskara seperti doa. Selama 30 tahun ia menegaskan dirinya dengan menganggap istrinya tidak berharga, dan runtuhnya keyakinan itu baginya adalah penghinaan yang lebih buruk dari kematian. Penyidik, Anda juga tertipu. Wanita itu adalah penipu jenius. Dengar, saya korban. Perusahaan saya dirampas, rumah saya dijual. Saya ditahan di negara asing. Segera hubungi kedutaan Indonesia dan tangkap pencuri itu. Penyidik Satrio menatap orang gila di hadapannya seolah melihat mesin yang rusak. Keheningannya membuat keputusasaan Baskara mencapai puncaknya. Aditama, Anda masih belum mengerti. Bukti yang disajikan oleh istri Anda mencakup seluruhnya, dari laporan rekening rahasia Anda di Swiss, sumber dana yang dihabiskan untuk para selingkuhan, hingga catatan pemalsuan paten di masa lalu. Dan setelah itu, Anda masih berani menyebut diri Anda korban? Pemalsuan paten. Itu ayahnya yang mewariskannya padaku. Ya, itu wasiat. Wulandari tidak tahu apa-apa. Hasil pemeriksaan forensik yang mengonfirmasi pemalsuan wasiat sudah kami terima. Selain itu, Aditama, istri Anda, yang selama ini Anda sebut Benalu tidak berpendidikan, selama 30 tahun Anda mengurus anggaran keluarga, secara diam-diam kuliah jarak jauh dan meraih gelar doktor di bidang administrasi bisnis. Saat Anda di Jakarta memeluk wanita dan minum sampahnya, dia menyempurnakan dirinya dan bersiap untuk menyelamatkan perusahaan ini. Rahang Baskara bergetar. Doktor? Dia, yang selalu memakai celemek lusuh dan berjalan 3 langkah di belakangku? Bohong, dia tidak akan punya nyali untuk itu, jadi, perilakunya di rumah, kebisuaannya. Semua itu sandiwara? Tidak. Saat Anda dengan puas menghujaninya dengan hinaan, dia merekam semua kata-kata Anda dan mengumpulkan bukti. Anda mengira dia adalah barang karena dia membiarkan Anda berpikir begitu. Rasa dingin yang menusuk menjalar di punggung Baskara. Ia sadar bahwa selama 30 tahun, yang ia anggap sebagai puncak kejayaannya, ia hanyalah kelinci percobaan di dalam sangkar besar, yang diawasi oleh istrinya, Sang Pawang. Dan pada saat itu, di kantor pusat grup Aditama di Indonesia, terjadi kekacauan yang lebih mengerikan daripada di Los Angeles. Rahmat, apa yang terjadi? Jelaskan. Para direktur dari faksi pendukung Baskara mendobrak pintu kantor direktur eksekutif. Merasa posisi mereka sendiri dalam bahaya, mereka segera memutuskan untuk mengorbankan Baskara dan sekutu terdekatnya, Rahmat. Kami tidak tahu apa-apa. Ini semua kau dan Baskara yang melakukannya sendiri? Ya. Penggelapan 30 triliun. Di sana ada tanda tanganmu. Rahmat, yang duduk di lantai, mendengar tuduhan dari mantan sekutunya, tersenyum kecut. Cepat sekali kalian ganti pihak. Apa kalian tidak ikut menikmati hasilnya? Main golf yang dibiayai perusahaan itu, perjalanan dengan selingkuhan ke resor.
Menurut kalian siapa yang membayar semua itu? Diam kau, pengkhianat. Kalau bukan karena kau, perusahaan tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Pertengkaran buruk rupa, di mana setiap orang mencoba melimpahkan kesalahan pada yang lain. Pria-pria yang kemarin memanggilnya Pak Rahmat dan bersama-sama menertawakan perempuan tidak berpendidikan, kini seperti binatang buas saling menggeram, siap menerkam leher satu sama lain. Wulandari, yang dengan dingin menyaksikan adegan ini melalui monitor di ruang rapat, dengan pelan menyalakan mikrofon. Betapa buruk rupanya, bapak-bapak sekalian. Mendengar suara Wulandari dari speaker, para direktur yang sedang bertengkar itu membeku. Pak Rahmat dan para direktur lainnya. Baru saja ada telepon dari kejaksaan. Sebentar lagi para penyidik akan tiba di depan gedung ini. Upaya untuk menyembunyikan bukti sia-sia. Semua data di gedung ini sudah ada di tangan saya, dan salinannya telah diserahkan ke tempat yang semestinya. Ibu Wulandari, tunggu, saya. Baskara yang memaksa saya. Rahmat merangkak ke arah monitor dan meratap menyedihkan. Dia orang yang kejam, mengancam akan membunuh jika saya menolak. Saya di pihak Anda. Saya akan ceritakan semuanya, tolong selamatkan saya saja. Pengkhianat. Dari belakang, salah satu direktur menerkam Rahmat, dan ruangan itu kembali menjadi neraka yang dipenuhi teriakan dan jeritan. Wulandari diam-diam mematikan monitor. Balas dendam, sebagaimana yang telah ia yakini, bukanlah saat kau sendiri yang memukul, melainkan saat kau menyaksikan para penjahat menghancurkan diri mereka sendiri. Tetapi pada saat itu, seorang lagi yang tak terduga masuk ke ruang rapat. Ibu, sudah selesai semua? Masuklah pria yang dikabarkan sudah lama belajar di luar negeri. Putra satu-satunya Wulandari dan Baskara, Laksmana Aditama, 24 tahun. Putra yang dengan bangga disebut Baskara sebagai ahli warisnya dan yang ia berikan pendidikan elit. Tetapi di wajah putranya tidak ada sedikit pun rasa hormat pada ayahnya, hanya tatapan dingin dan jernih. Laksmana. Ya, semua sudah berakhir. Kalau begitu, saya akan memberikan pukulan terakhir pada bajingan itu. Kartu truf terakhirnya yang begitu ia yakini, akan saya hancurkan dengan tangan saya sendiri. Di tangan Laksmana ada daftar obligasi atas unjuk senilai puluhan miliar rupiah, dan satu lagi rekening rahasia yang disimpan Baskara untuk keadaan darurat. Putra yang begitu dibanggakan oleh ayahnya, ternyata adalah mata-mata terbaik ibunya, yang sejak kecil mencatat semua penyelewengan ayahnya. Hukuman tanpa ampun dari putra yang paling dicintai dan dipercaya, akan segera dikirimkan ke kantor polisi Los Angeles. Ruang interogasi yang dingin dan tanpa jiwa di kantor polisi Los Angeles. Di hadapan Baskara, yang setelah berbicara dengan istrinya berada di ambang kegilaan, penyidik sekali lagi meletakkan sebuah tablet. Aditama, putra Anda, Laksmana, dari Indonesia ingin segera menghubungi Anda. Dia bilang perlu bicara dengan Anda untuk menyelesaikan prosedur terakhir. Mendengar kata-kata itu, di mata Baskara yang mati, menyala secercah harapan. Laksmana. Oh, Laksmana, aku tahu itu, kau satu-satunya yang ada di pihakku. Baskara mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap tajam ke layar. Di monitor muncul ruang kerja direktur utama di kantor pusat di Indonesia, tempat yang dulu pernah diduduki Baskara. Di dalamnya, dengan setelan biru tua yang rapi, duduk putranya, Laksmana, dengan wajah tampan aristokrat yang dingin. Laksmana, tolong. Ibumu sudah gila. Dia mengurungku di sini dan mencoba merebut perusahaan. Kau kan ahli warisku. Kau tahu berapa banyak yang sudah kuinvestasikan untuk pendidikanmu, masa depan seperti apa yang kujanjikan padamu, teriak Baskara putus asa. Tetapi Laksmana di layar bahkan tidak mengernyitkan dahi. Keheningan sedingin es berlangsung hampir 10 detik. Baskara tidak tahan dan kembali berteriak, "Hei, kau dengar aku, Laksmana. Jangan dengarkan perempuan bodoh tidak berpendidikan itu. Wulandari itu hanya benalu yang beruntung menjadi istriku. Di dalam dirimu mengalir darahku, darah seorang manajer jenius. Kau tidak seperti ibumu yang tidak berguna itu." Baskara mencoba menarik putranya ke pihaknya, terus menghina Wulandari. "Dengar, aku punya aset rahasia yang tidak diketahui siapapun, bukan yang di bank Swiss. Aku hanya ingin memberitahukannya padamu. Kalau kita ambil itu, kita bisa memulai semuanya dari awal di negara lain. Ayolah, Laksmana, keluarkan aku dari sini. Sekarang juga." Setelah mendengarkan pidato menjijikan itu sampai akhir, Laksmana perlahan, dengan senyum sedingin es, angkat bicara, "Papa, kau seperti biasa, hanya memikirkan dirimu sendiri. Menyebut ibu benalu tidak berpendidikan, tidak berguna? Jangan membuatku tertawa. Pendidikan elitku, kuliah di luar negeri yang begitu kau banggakan, dan bahkan aset rahasia yang begitu kau yakini itu, semua itu hanyalah permainan di telapak tangan ibu. Kau masih belum sadar juga?"
Laksmana menunjukkan setumpuk dokumen ke kamera. Itu adalah daftar obligasi atas unjuk senilai miliaran yang disimpan Baskara untuk keadaan darurat. Dari mana kau dapatkan itu? Aku mengambilnya dari brankasmu saat kau setiap malam bersenang-senang dengan para selingkuhan. Tidak, bukan begitu. Ibu yang membuat kewaspadaanmu lengah agar aku bisa mengambilnya. Dalam suara Laksmana tidak ada sedikit pun keraguan. Kau mungkin mengira aku adalah ciptaan terbaikmu, ahli warismu, tapi aku tidak pernah sekalipun menganggapmu sebagai ayahku. Orang yang membesarkanku dan mengajariku seni manajemen yang sebenarnya hanyalah ibu, yang setiap malam menangis, tetapi tetap terus belajar demi aku. Wajah Baskara memutih karena ngeri. Bohong. Laksmana, kau mengkhianatiku. Kau kan anakku. Pengkhianatan? Tidak, ini adalah pewarisan yang sah. Papa, akan kubukakan padamu kebenaran paling mengerikan yang begitu kau takuti. Laksmana mencondongkan tubuhnya ke arah layar tablet, menjatuhkan vonis tanpa ampun. Paten-paten presisi tinggi Belyayev yang kau curi 30 tahun lalu, pemegang hak yang sebenarnya bukan hanya ibu. Kakek, yaitu almarhum ayah ibu, dalam wasiatnya meninggalkan catatan seperti ini. Hak untuk mewarisi teknologi ini hanya dimiliki oleh Wulandari Prameswari, Ne Belyayev, dan ahli waris sah yang diakuinya. Baskara Aditama tidak diberikan hak apapun. Tidak mungkin. Aku yang membesarkan perusahaan ini. Usahaku. Usaha? Mencuri rencana bisnis yang ditulis ibu, mengklaim data yang kukumpulkan sebagai milikmu, dan hanya tenggelam dalam kemewahan selama 30 tahun, itu yang kau sebut usaha? Papa, kau menjadi direktur utama sampai hari ini hanya karena menguntungkan bagi ibu agar kau duduk di posisi itu. Dengan begitu lebih mudah mengalihkan perhatian publik sambil memperkuat perusahaan. Kau hanyalah papan nama yang dibeli oleh ibu. Baskara, kehilangan kata-kata karena putus asa, jatuh ke lantai. Istri yang ia kira ia kendalikan, putra yang ia kira ia besarkan. Sejak awal hingga akhir, ia hanyalah boneka menyedihkan yang menari di telapak tangan mereka. Dan satu lagi, Papa. Ini pukulan terakhir. Laksmana menunjukkan hasil tes di layar. Ini adalah dasar keyakinanmu bahwa aku akan melanjutkan jejakmu. Tes DNA-ku. Kau tahu, di garis keturunanmu ada penyakit genetik tertentu, tapi aku tidak memilikinya. Ibu membuat keputusan agar tidak ada setetes pun darahmu dalam diriku. Apa-apa? Ibu, sambil mempertahankan hubungan pernikahan denganmu, dengan tegas menolak untuk memiliki anak darimu. Aku adalah anak adopsi, yang secara resmi diadopsi dari keluarga salah satu teman terpercaya kakek. Secara darah, aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Kau, selama 30 tahun, mengira aku adalah putra kandungmu dan dengan patuh membayar pendidikan anak orang lain. Bukankah itu ironi tingkat tertinggi? Gaahaha. Jeritan histeris Baskara menggema di ruang interogasi. Perusahaan, rumah, kekayaan, dan bahkan garis keturunan darahnya sendiri. Semua yang ia yakini, ternyata adalah kebohongan, balas dendam cerdik yang dirancang oleh istrinya. Selamat jalan, Tuan Aditama. Oh ya, lupa bilang. Biaya pemeliharaanmu di rutan ini dan untuk persidangan mendatang, semuanya sudah kubayar dari rekening rahasiamu sampai sen terakhir. Sisanya sudah kutransfer ke yayasan baru milik ibu. Tut, tut, tut. Dengan suara putus yang kejam, layar pun padam. Baskara, menatap pantulan dirinya yang buruk rupa dan hancur di layar hitam, mengeluarkan raungan binatang buas. Dan pada saat itu, di Indonesia, Wulandari dengan tenang menatap langit. Setelah 30 tahun, ia telah merebut kembali semua yang telah dirampas darinya, dan cerita ini bergegas menuju babak baru yang bahkan lebih menghancurkan bagi Baskara. Beberapa hari kemudian, area kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta diliputi oleh kehebohan yang tidak sehat. Kilatan kamera dari kerumunan wartawan menyambar seperti petir. Di tengah kekacauan itu adalah Baskara Aditama, mantan direktur utama grup Aditama, yang pernah dijuluki sebagai tokoh besar. Tapi tidak ada lagi jejak kehebatannya. Diekstradisi dari Los Angeles oleh pihak berwenang Indonesia, ia berjalan, bahkan tidak bisa menutupi wajahnya, dengan kepala tertunduk, terborgol, dan di bawah pengawalan. Pak Baskara, apa benar penggelapan 30 triliun itu? Benarkah Anda selama bertahun-tahun menyiksa istri Anda? Benarkah putra Anda bukan anak kandung Anda? Hujan mikrofon dan kamera yang tanpa ampun. Baskara hanya menundukkan kepalanya dan menggelengkannya tanpa daya. Kerumunan orang yang pernah ia hina sebagai benalu tidak berguna, kini tampak baginya seperti monster raksasa yang siap menelannya. Beberapa jam kemudian, Baskara tidak dibawa ke kantor polisi, melainkan ke sebuah aula konferensi besar di kantor pusat grup Aditama. Di sanalah, di hadapan semua karyawan, ia akan menghadapi penghakiman terakhirnya.
Di atas panggung, Wulandari, didampingi oleh Laksmana, Bapak Tirtayasa, dan para direksi baru, berdiri dengan gagah. Baskara, yang didudukkan di barisan depan, dipaksa untuk menyaksikan bagaimana kerajaan yang ia kira miliknya, kini dengan megah merayakan era baru di bawah kepemimpinan wanita yang telah ia injak-injak. Balas dendam Wulandari tidak hanya untuk mengambil kembali miliknya, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada Baskara, bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada kekuasaan atau status yang dirampas, melainkan pada martabat dan kecerdasan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Pertunjukan neraka itu telah berakhir, dan fajar baru telah tiba.